Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Polri bersama TNI dan Basarnas berhasil mengevakuasi korban jatuhnya helikopter di hutan Halmahera Tengah. 3 orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan itu. Kepolisian daerah Maluku Utara, dalam hal ini Polres Halmahera Tengah, Kompi Brimob Batalion C bersama-sama dengan unsur TNI dan Basarnas telah berhasil melakukan evakuasi korban atas jatuhnya helikopter jenis Bell 429 di hutan Halmahera Tengah. Diketahui helikopter itu awalnya hilang kontak saat menuju wilayah Jiguru di Kecamatan Weda Utara, Halmahera Tengah pada Selasa pada pukul 12.41 waktu Indonesia Timur. Kabid Humas Polda Maluku Utara AKBP Bambang Suharyono dalam keterangannya menjelaskan 3 korban dalam kejadian naas tersebut, yakni 1 orang pilot, 1 kopilot, dan 1 penumpang. Saat ini ketiga korban telah dibawa ke RSUD Halmahera Tengah untuk proses identifikasi. AKBP Bambang menambahkan pihaknya juga mendirikan pos DVI Postmortem dan menugaskan tim DVI dari Bidokes Polda Maluku Utara sebanyak 5 personel untuk membantu jalannya identifikasi korban. Pemirsa, insiden teror bom ikan atau bondet yang terjadi di rumah Kusairi, Ketua KPPS di Desa Nyalabudaya berlanjut terhadap pemeriksaan saksi-saksi. Insiden pelemparan bondet yang terjadi di rumah salah satu petugas penyelenggara pemilu oleh orang tidak dikenal di Pamekasan, Jawa Timur saat ini berlanjut terhadap pemeriksaan saksi-saksi. Polres Pamekasan melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi termasuk pemilik rumah, yakni Kusairi, guna dimintai keterangan seputar insiden tersebut. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Doni Kaisar menjelaskan, selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Polres Pamekasan juga menghimpun beberapa informasi dari masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polres Pamekasan terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui apa motif dari pelemparan ini dan sekaligus segera menangkap pelakunya. Rumah milik Kusairi, Ketua KPPS 06 di Desa Nyalabudaya, rusak akibat ledakan bom ikan yang diduga dilempar orang tidak dikenal. Polres Pamekasan menyatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden teror ledakan bom ikan yang menimpa rumah milik Kusairi. Kejadiannya itu malam Senin sekitar pukul 3, itu menurut tetangga. Karena waktu ledakan itu saya tidak mendengar, cuma kaca yang sebelah kamar saya jatuh, dikira lemari ataupun rak piring roboh. Jadi saya langsung dari pintu sebelah barat keluar ke timur. Setelah di timur saya ketemu dengan tetangga saya, terus kemudian dia itu di rumahnya sampian yang terjadi itu. Maka saya terkejut. Saya akan mendengarnya dari luar pagar saya bahwa kejadian itu di rumah saya. Dari Humas Polres Pamekasan, Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Purwakarta. Polisi berhasil menangkap 5 orang pelaku spesialis curanmor dan barang bukti berupa 7 unit sepeda motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, para hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, Selasa 20 Februari tahun 2024, Polres Purwakarta akan rilis 2 perkara. Pertama, perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu curanmor, di mana dasarnya ada 7 laporan polisi. Kebetulan dalam perkara ini, Satreskrim Polres Purwakarta melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku
di 7 TKP yang berbeda di wilayah Purwakarta, di mana 5 orang pelaku ini, 2 orang berasal dari Purwakarta, 1 dari Pandeglang, dan 2 dari Kabupaten Karawang. Modus operandi pelaku adalah pelaku berputar-putar di wilayah Purwakarta, memasuki area tertutup atau pekarangan tertutup milik warga, melihat kondisi rumah kosong atau pekarangan kosong maupun penghuninya lagi lengah. Kemudian 5 orang pelaku ini mempunyai peran yang berbeda. Ada pelaku yang berperan sebagai membuka akses bisa masuk ke pekarangan, yaitu membuka congkel pagar atau jendela. Kemudian ada pelaku yang bertugas memetik atau eksekutor. Kemudian ada pelaku yang bertugas sebagai joki dan pelaku yang bertugas sebagai mengawasi situasi sekitarnya. Peristiwa ini dari 7 TKP ini terjadi antara September 2023 sampai dengan Januari 2024. Perkara ini bermula dari adanya laporan dari masyarakat terkait pencurian kendaraan bermotor. Kemudian Satreskrim Polres Purwakarta melakukan penyelidikan, olah TKP, kemudian dalam kurun waktu beberapa lama berhasil mengungkap 7 TKP yang berbeda di wilayah Purwakarta. Dari tangan pelaku, tersangka, penyidik berhasil mengamankan 7 unit sepeda motor, kemudian belasan unit handphone. Jadi dapat kami sampaikan, selain mereka spesialis pelaku pencurian kendaraan bermotor, mereka juga pernah masuk ke pekarangan koperasi, salah satu koperasi di wilayah Purwakarta. Selain untuk mencuri kendaraan bermotor, dia juga mencuri barang-barang yang ada di dalam koperasi tersebut. Seperti di hadapan kita ada handphone, unit handphone. Inilah handphone yang akan dijual di salah satu koperasi dan dicuri oleh pelaku. Barang bukti yang diamankan 7 unit sepeda motor, belasan unit handphone, kemudian kunci letter T dan letter L dari tersangka STNK. Terhadap pelaku kita kenakan ancaman pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang 2 kabupaten di Jawa Barat pada Rabu sore. Puluhan orang mengalami luka dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tampak angin menerjang sejumlah rumah dan kawasan industri Ranca Ekek di Kecamatan Jatinangor. Bencana angin puting beliung tersebut terjadi pada hari Rabu 21 Februari pukul 16 dan menerjang Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain mengakibatkan kerusakan bangunan, angin puting beliung ini juga membuat banyak pohon tumbang. Sebagian besar kerusakan bangunan ada pada bagian atap rumah karena diterjang angin kencang. Puluhan orang terluka dan puluhan rumah rusak akibat terjangan angin puting beliung. Hingga saat ini sebagian korban luka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Kesejahteraan Keluarga dan hingga saat ini tercatat tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.